rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Jamaah bumiku mengaji sekalian yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kita akan mengadakan kajian kitab 50 sebab terhindar dari siksa kubur dari guru kita Ustaz Najmi Hafizahullah Ta'ala. Namun sebelumnya qadarullah, beliau mungkin masih dalam perjalanan setelah melaksanakan salat Isya. Sedikit mengingatkan buat teman-teman untuk mencatat faidah-faidah yang diberikan dari guru-guru kita. Insya Allah ini Ustaz Najmi sudah berada di tengah, sudah bisa masuk. Alhamdulillah. Baik, Ustaz Najmi. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Nah, nampaknya Ustaz Najmi belum bisa mendengar suara kami nih, nampaknya. Masih ada sedikit problem. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halak? Alhamdulillah, bakhair Ustaz. Bagaimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah. Bidu'aikum. Barakallahu fiikum. Afwan, ini moderatornya sepertinya ada gangguan teknis. Angga mungkin mau menggantikan, tafadhol. Oh, udah bisa. Bisa. Fadal, lanjutkan. Ustaz sudah hadir. Alhamdulillah. Taib, buat teman-teman semua, alhamdulillah Ustaz Najmi sudah hadir di tengah-tengah kita. Kita ingatkan lagi sedikit buat aturan kajian ini. Insya Allah kajian ini akan dibagi 2 sesi, yaitu sesi tanya jawab, sesi materi dan juga sesi tanya jawab. Nanti bagi teman-teman yang ingin bertanya jawab secara langsung bisa mengajukan melalui fitur raise hand atau melalui fitur chat kepada moderator. Tafadhol maskuron. Najmi Umar Bakar, kesaksian Muslim, dan pelunasan hutang mayit. Tafadhol. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Jemaah kaum muslimin, Bapak Ibu, ikhwan akhwat sekalian yang berbahagia, kita ucapkan syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Selalu kita mulai dengan kalimat syukur, karena dengan rahmat Allah lah, dengan pertolongan dari Allah, kita bisa melaksanakan berbagai macam ibadah. Ya, terutama di malam hari ini, kita beribadah dalam bentuk menuntut ilmu, meskipun malam ya, tapi di Indonesia sudah malam. Alhamdulillah, kita tetap mengalokasikan waktu kita untuk belajar, dan belajar. Karena memang Allah wajibkan kepada kita untuk mempelajari Islam ya, sebagai agama kita yang kita cintai, yang berusaha kita pahami dan kita amalkan dan kita pertahankan sampai akhir hidup kita. Semoga kita berharap apa yang kita lakukan di malam hari ini Allah catat sebagai amal saleh, amal yang dapat memperberat timbangan kebaikan kita nanti pada hari kiamat. Jamaah sekalian yang berbahagia, hari ini kita akan melanjutkan kajian kita dari pembahasan buku yang berjudul 50 sebab terhindar dari siksa kubur ya. 50 sebab terhindar dari siksa kubur. Dan pembahasan buku ini kita sudah masuk hari ini kepada sebab yang ke-27.
Ya, insya Allah kita akan bahas ada dua sebab, sebab yang ke-27 dan sebab yang ke-28. Kenapa seseorang itu Allah selamatkan dari siksa kubur? Tentunya kita semua ingin mendapatkan keselamatan. Kita semua ingin mendapatkan nikmat kubur. Maka sepanjang hidup kita berusaha maksimal agar kita berusaha mengamalkan perintah yang diwajibkan atau yang disunnahkan oleh Nabi SAW. Apa saja yang telah dijelaskan oleh Allah dan Rasul dan para sahabatnya atau para ulama kita tentang sebab-sebab terhindar dari siksa kubur. Nah, jamaah sekalian, mari kita sama-sama langsung saja masuk ke halaman 62. Bagi Bapak Ibu, ikhwan akhwat yang sudah memiliki bukunya di halaman 62. Sebab terhindar dari siksa kubur yang ke-27 adalah adanya persaksian dari kaum muslimin bahwa mayit itu orang yang baik. Adanya persaksian dari kaum muslimin bahwa mayit itu orang yang baik. Ya, kita tahu bahwa orang yang sudah meninggal dunia tentunya meninggalkan bekas. Ya, bisa jadi bekas kebaikan atau bekas keburukan. Dan orang-orang yang meninggal dunia ternyata mereka meninggalkan bekas kebaikan, maka tentunya orang-orang yang masih hidup bisa saja memberikan persaksian kepada mayit. Apakah betul dia orang yang baik atau orang yang buruk selama hidupnya? Dan ternyata Nabi SAW menjelaskan berita gembira. Apabila orang yang mati tadi mendapatkan pujian atau mendapatkan berbagai komentar-komentar yang positif dari orang yang masih hidup tentang dirinya, maka hal ini ternyata bermanfaat bagi mereka. Mereka yang sudah berada di alam kubur mendapatkan manfaat karena adanya orang-orang yang memberikan persaksian kepada mayit bahwa mereka orang yang baik. Dan sebab persaksian ini menjadikan mereka diampuni dosanya oleh Allah Azza wa Jalla. Kita lihat di halaman 63. Di halaman 63, Nabi SAW bersabda, "Ma min muslimin yamutu fayashhadu lahu arba'atu ahli abiyatin min jiranih." Ya, al-adnain. Tidaklah seorang muslim itu meninggal, lalu dipersaksikan oleh empat orang penghuni rumah dari tetangga terdekatnya. Tidaklah seorang muslim itu meninggal, lalu diberikan persaksian oleh 4 orang penghuni rumah dari tetangga terdekatnya. Ya, bahwa mereka tidak pernah mengetahui dari si mayit ini kecuali yang baik. Ya, tetangganya memberikan persaksian. Tetangga yang terdekat. Kenapa? Karena orang yang terdekat biasanya yang lebih paham tentang si mayit. Umumnya begitu kan? Tetangga terdekat tentunya biasanya lebih tahu tentang orang tersebut yang sudah meninggal dunia. Dan ternyata mereka memberikan persaksian bahwa mayit ini orang yang baik, ya, orang yang ramah, orang yang suka menolong orang lain, orang yang kelihatan suka berjalan ke masjid, menunaikan ibadah salat berjamaah dari subuh sampai isya, orang yang mudah tersenyum, dan lain-lain. Masya Allah. Begitu banyak kebaikan-kebaikan yang diberikan persaksian oleh tetangga terdekatnya, dan jumlahnya 4 orang. 4 orang penghuni rumah dari tetangga terdekatnya. Ketika mereka memberikan persaksian bahwa mayit itu orang yang baik, maka Allah pun akan berfirman, "Aku terima persaksian kalian tentangnya, dan aku ampuni untuknya apa yang kalian tidak tahu." Aku terima persaksian itu, dan aku ampuni untuknya apa yang kalian tidak ketahui. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Ya'la dan Imam Ibnu Hibban, hadis dari Anas bin Malik, tercantum dalam kitab Shahihut Targhib wa Tarhib nomor 3515 ya, yang ditulis oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Dari sinilah kita bisa lihat ya, informasi yang mengembirakan. 4 orang yang memberikan persaksian bahwa mayit itu orang yang baik. Ya, maka dengan demikian Allah pun akan memberikan ampunan kepada si mayit. Nah, ketika Allah berikan ampunan dengan sebab adanya persaksian dari 4 orang tetangga terdekatnya, maka insya Allah ya mayit itu akan terhindar dari siksa kubur. Kenapa? Karena Allah memberikan ampunan kepadanya. Ya, disebutkan 4 orang tetangga terdekat, bukan berarti harus tetangga ya.
Bisa saja temannya, ya bisa saja keluarganya, bisa saja kerabatnya. Tetapi Rasul menyebutkan 4 orang tetangga terdekat. Karena biasanya umumnya yang paling tahu tentang si mayit itu biasanya tetangga terdekat. Tetapi bisa juga ya mungkin dia berada di lingkungan yang memang tetangganya nafsi-nafsi. Ya, tetangganya tidak tahu tentang kondisi orang lain di sekitarnya. Dan itu terjadi ya di beberapa kota atau di daerah, tetangga tidak berhubungan dengan tetangga di sebelahnya. Karena nafsi-nafsi, masing-masing saja. Tetapi yang tahu tentang si mayit itu ternyata orang lain yang lebih jauh tinggalnya. Ya barangkali mungkin kerabatnya, temannya yang lebih jauh tinggalnya, tapi sangat mengetahui tentang si mayit tersebut, sehingga mereka pun memberikan persaksian. Nah ini merupakan dalil yang pertama, jamaah sekalian. Begitu juga dalil yang kedua. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa marru ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya, yaitu adanya para sahabat yang mereka melewati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membawa seorang jenazah. Lalu mereka memuji kebaikannya. Maka Nabi SAW bersabda, pasti. Kemudian mereka melewati Nabi SAW dengan membawa jenazah yang lain. Lalu mereka menyebutkan keburukan-keburukannya. Maka Rasul SAW bersabda, pasti. Lalu beliau bersabda, sesungguhnya sebagian kalian adalah saksi bagi sebagian yang lain. Jadi Rasul memberikan persaksian yang berbeda dengan jenazah yang pertama. Ya, karena diberikan pujian-pujian, Rasul mengatakan pasti. Tapi begitu dibawa jenazah berikutnya, ternyata disebutkan keburukan-keburukan, maka Nabi mengatakan pasti. Apa makna pasti di sini? Kita lihat hadis berikutnya dari Abul Aswad. Dari Abul Aswad, dia berkata bahwa aku mendatangi kota Madinah dan ternyata di sana tengah terjangkit suatu penyakit dan mereka mati serentak. Lalu aku duduk dekat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ada jenazah yang dibawa melewati mereka. Maka mereka memuji kebaikan-kebaikan si mayit, ya, maka berkatalah Umar radhiyallahu anhu, pasti. Ketika diberikan pujian-pujian, Umar mengatakan pasti. Lalu kemudian ada jenazah lain yang dibawa melewati mereka. Maka mereka memuji kebaikan si mayit, Umar kembali mengatakan pasti. Lalu kemudian mereka membawa lagi jenazah yang ketiga. Ya, jenazah yang ketiga dibawa lagi melewati mereka, maka mereka menyebut-nyebut tentang keburukannya, lalu Umar pun mengatakan dengan perkataan yang sama, pasti. Abul Aswad berkata, aku bertanya, apa yang pasti wahai Amirul Mukminin? Apa yang dimaksud dengan pasti wahai Amirul Mukminin? Maka Umar berkata, aku berkata sebagaimana pernah diucapkan oleh Nabi SAW, Muslim mana saja yang mendapatkan persaksian dari 4 orang, ya, kita dengarkan bersama. Muslim mana saja yang mendapatkan persaksian dari 4 orang bahwa dia orang yang baik, ya, maka Allah pun akan memasukkannya ke dalam surga. Allahu Akbar walillahil hamd. Ya, di hadis yang pertama coba kita lihat di bukunya. 4 orang memberikan persaksian, diampuni dosanya. Di sini Umar mengatakan bahwa Rasul bersabda, ya, diberikan persaksian oleh 4 orang, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Diampuni dosa dan dimasukkan ke surga. Dengan jumlah yang sama, 4 orang yang memberikan persaksian bahwa mayit itu orang yang baik. Baik imannya, baik ibadahnya, baik akhlaknya, dan seterusnya. Lalu kami bertanya, kalau 3 gimana? Tadi dikatakan 4 orang dia. Bagaimana kalau 3 orang? Maka Rasul SAW menjawab, ya juga termasuk kalau 3 orang. 3 orang yang memberikan persaksian. Kami bertanya lagi, bagaimana kalau hanya 2 orang yang memberikan persaksian? Maka Rasul bersabda juga 2 termasuk, ya. Ada 2 orang yang memberikan persaksian, maka Allah mengampuni dosanya dan memasukkan dia ke dalam surga. Kemudian kami tidak bertanya lagi kepada Rasul tentang saksi dari 1 orang. Iya, demikian ya. Ini hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, An-Nasai, At-Tirmidzi, Al-Baihaqi, dan lain-lain. Nah, ini sekali lagi jamaah sekalian berita gembira. Adanya persaksian. Subhanallah. Selama hidup kita seperti apa? Banyak orang yang terbantu dengan sebab kita. Banyak orang yang gembira dan senang dengan kita ketika kita hidup bersama mereka.
ya, dan mereka pun menyaksikan bagaimana ibadah kita, akhlak kita, dan lain-lain. 1, 2, 3, atau 4, insya Allah semuanya bermanfaat. Adanya persaksian yang betul-betul dari hati, ya, bukan direkayasa, yang sifatnya spontanitas. Nah, seperti itu yang diinginkan. Betul-betul dari hati dalam penilaian yang objektif, ya, bukan dipaksa-paksa, bukan disengaja, padahal mereka ini orang yang buruk, tapi dipaksa untuk menyebutkan tentang kebaikannya. Bukan begitu. Baik masuk neraka atau tidak, Allah tahu. Orang ini mendapatkan nikmat kubur atau siksa kubur, Allah tahu. Tetapi dengan sebab adanya persaksian itu, ya, ini menunjukkan bahwa Allah itu maha adil. Ya, layak Allah memilih mereka, layak Allah untuk menyelamatkan mereka, ya, dengan sebab-sebab yang disyariatkan. Nah, demikian jemaah sekalian. Al-Imam Al-Albani rahimahullah berkata, hadis di atas menunjukkan bahwa kesaksian tersebut tidak dikhususkan pada sahabat saja, tetapi juga bagi orang-orang mukmin yang hidup setelah mereka, yang mengikuti langkah dan jalan mereka dalam iman, ilmu, dan kebenaran. Jadi bukan hanya terjadi di zaman sahabat saja, ya, termasuk di zaman sekarang. Andai kata ada mayit, ya, mereka meninggal dunia, jenazah ini, dan kemudian ada orang-orang yang memuji-muji kebaikannya. Wah, dia Masya Allah ilmunya, dia luar biasa ininya, segala macam, ya, diberikan pujian-pujian, maka itu semua bermanfaat bagi si mayit. Apakah pujiannya pada waktu mayit masih ada di rumahnya dan belum dibawa ke kuburan, atau belum disolatkan, atau mungkin mayit itu sudah dikuburkan. Mayit itu sudah dikuburkan, kemudian setelah itu mungkin 1 hari, 2 hari, mungkin seminggu, mungkin sebulan setelahnya, ya, masih ada orang yang memberikan pujian-pujian kepada mayit. Masya Allah, dia orang yang baik, dia orang yang baik, dia orang yang baik. Spontanitas, tanpa dipaksa, dan penilaian secara objektif, memang dia orang baik secara sudut pandang agama. Bukan baik secara umum. Ya, orang kafir juga kadang-kadang mereka ada kebaikannya. Mungkin mereka berbakti sama orang tua. Mereka mungkin menjalin tali silaturahim. Ya, tapi karena mereka matinya kafir, selesai. Tidak bermanfaat semuanya. Ya, tapi betul-betul baik ini, ya, tentunya cara beragamanya benar, ya, mengikuti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi jemaah sekalian, marilah kita kita hidupkan, ya, syariat ini, kita puji orang-orang yang kita cintai. Betul-betul spontanitas, betul-betul dari hati, dan kita tahu persis memang benar dia. Memang banyak sekali kebaikannya, banyak sekali kontribusinya untuk umat, ya, dan lain-lain. Nah, ini yang kita bisa lakukan, agar si mayit mendapatkan manfaat. Di samping doa kita untuk mayit, insya Allah ada cara-cara yang lain, agar si mayit itu bisa mendapatkan manfaat dari orang yang masih hidup, ya. Jadi diberikan pujian. Tetapi yang kita lihat saat ini, jamaah sekalian, ada, ya, tradisi dari masyarakat kita. Mereka mentradisikan kalau sholat jenazah. Kalau sholat jenazah sudah selesai, ya, imam sudah mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu biasanya imam ada di antara kaum muslimin di Indonesia ini, mengajak kepada kaum muslimin yang tadi sama-sama mensolatkannya, untuk memberikan persaksian langsung. Ishhadu bi annahul khair, khair. Seperti itu, ya. Saksikanlah bahwa dia orang yang baik, baik. Ishhadu bi annahul khair, khair. Saksikanlah bahwa dia orang yang baik, baik. Nah, seperti ini nggak ada tuntunannya. Cara seperti ini tidak disyariatkan, ya. Jadi seorang imam tadi mengajak makmum untuk sama-sama memberikan persaksian. Padahal makmum itu tidak tahu siapa yang meninggal. Namanya tidak tahu, di mana tempat tinggalnya, ya. Tapi imam biasa mengajak makmum untuk mengatakan baik, berikan persaksian, ya, untuk si mayit bahwa dia orang yang baik. Tidak semua orang yang memberikan persaksian itu berarti benar. Tadi dikatakan ada 4 orang, 3 orang, 2 orang, atau mungkin 1 orang. Ya, Allah ampuni dosanya dan Allah masukkan dia ke dalam surga. Bukan berarti kalau seandainya 50 orang memberikan persaksian, 100 orang yang memberikan persaksian, atau 1 juta orang yang memberikan persaksian, pasti diterima persaksian mereka. Belum tentu.
Iya. Karena bisa jadi mereka memberikan persaksian tidak objektif dan mereka tidak tahu siapa itu mayit, ya. Atau mereka memberikan persaksian baiknya itu secara apa ya? Secara perasaan mereka saja. Memberikan penilaian bahwa mayit ini baik secara perasaan, secara logika, secara hawa nafsu. Ya, bukan betul-betul baik secara agama. Ya, karena tidak semua orang yang bisa menilai, karena tidak semua orang yang berilmu, tidak semua orang yang memahami agama dengan baik dan benar. Ya, jadi ini nggak boleh sembarangan. Ya, artinya kalaupun jumlahnya 4, bagaimana kalau 10? Bagaimana kalau 100? Barangkali mungkin begitu ya pertanyaan nanti. Wah, berarti lebih banyak lagi. Jumlah yang banyak itu, kalau betul-betul si mayit ini orang yang benar, dan yang memberikan penilaian juga orang yang benar, maka tentu bermanfaat bagi si mayit. Tapi kalau seandainya yang memberikan persaksian itu ternyata tidak benar, padahal mayit itu tidak layak untuk diberikan predikat baik bagi dia. Wah, banyak sekali kejahatannya, banyak sekali keburukannya, ya, banyak sekali mungkin perbuatan syirik, perbuatan bid'ah, perbuatan maksiat, ya, maka itu tidak bermanfaat. Ya, baik itu betul-betul baik dalam pandangan Allah yang benar seperti itu, dan dalam pandangan orang-orang beriman yang betul-betul berilmu. Ya, bukan sembarang kaum muslimin yang rata-rata memang mungkin mereka tidak berilmu, hanya tahu garis besarnya saja, ya. Atau mungkin si mayit ini dan orang yang masih hidup sama-sama muslim, tapi muslim yang cara beragamanya tidak benar. Ya, mungkin ya seperti itu. Mayitnya cara beragamanya nggak benar, tidak mengikuti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak beragama berdasarkan sunnah Nabi Alaihi Wasallam. Dan orang yang memberikan pujian pun ternyata mereka juga tidak mengikuti cara beragama dengan benar. Jadi baik itu versi mereka. Baiknya mayit itu dalam versi mereka. Karena mereka sama-sama memahami Islam dan mengamalkan Islam, tidak mengikuti syariat yang telah diajarkan, diamalkan, dipraktekkan, dituntunkan, dicontohkan, ya, dan didakwahkan oleh Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, baik. Jadi sampai di sini penjelasan sebab yang ke-27 ya. Jadi insya Allah mudah dipahami. Intinya siapa saja yang memberikan pujian, kan jumlahnya semakin banyak, maka semakin besar peluang mayit itu akan diampuni dan dimasukkan ke dalam surga. Tapi sekali lagi, penilaiannya objektif, benar-benar memang apa adanya, memang dia benar orang-orang yang baik. Dan yang menilai juga orang-orang berilmu, ya, berdasarkan ilmu yang sesuai dengan syariat. Bukan orang-orang sembarangan yang menilainya hanya pakai perasaan, pakai logika, pakai hawa nafsu, atau mungkin karena ini satu organisasi dianggap baik. Mungkin satu kelompok, satu partai, satu golongan dianggapnya baik. Kalau bukan partai dia, bukan baik. Nggak baik ini orang, karena beda partai dengan saya. Nggak baik ini orang. Kenapa? Beda organisasi dengan saya. Nggak baik ini orang. Kenapa? Beda kelompok, golongan dengan saya. Nah, ini nggak benar. Nggak bisa seperti itu, ya. Jadi lepaskan semuanya itu. Islam tidak berkelompok-kelompok. Kita ini semuanya satu, bersaudara. Ya, satu. Kita ini semuanya satu agama. Islam, kita menyembah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jangan berpecah belah dan jangan menilai orang lain berdasarkan kelompoknya saja. Patokan kita Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dipahami oleh Rasulullah dan para sahabatnya dan generasi berikutnya, ya. Jadi seperti itu, betul-betul objektif, bukan berdasarkan firqah-firqah atau kelompok-kelompok dalam memberikan penilaian. Kemudian berikutnya jamaah sekalian, yang ke-28. Sebab yang ke-28, seseorang itu terhindar dari siksa kubur. Ternyata disebutkan ketika hutang si mayit dibayarkan oleh orang lain. Hutangnya si mayit dibayarkan oleh orang lain. Dan itu bermanfaat. Masya Allah ya. Jadi bukan mayit yang melakukan, tapi orang lain yang masih hidup. Tentunya bisa jadi ada orang-orang yang meninggal dunia, kemudian dia meninggalkan hutang. Dan hutang ini bisa jadi dibayarkan oleh
anggota keluarganya, mungkin ahli warisnya, atau mungkin dibayarkan oleh teman-temannya, kerabatnya, keluarganya, dan lain-lain. Boleh ya, bebas. Siapapun boleh membayarkan hutang si mayit, dan si mayit akan mendapatkan manfaat dari hutangnya yang sudah dilunasi oleh orang yang masih hidup. Orang yang masih hidup melunasi, membayarkan hutang si mayit. Nah, di sini kita lihat hadisnya di halaman 66. Di halaman 66, hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dia mengatakan bahwa ada seseorang yang meninggal dunia, ya, maka kami memandikannya, mengkafaninya, dan membalurnya dengan wangi-wangian. Ya. Kemudian kami membawanya kepada Nabi SAW agar beliau mensolatkannya. Kami berkata, ya, tolong disolatkan orang ini. Ya. Maka beliau melangkah satu langkah, kemudian bersabda, apakah dia memiliki hutang? Apakah si mayit ini, sahabat Rasul ini memiliki tanggungan hutang? Maka kami menjawab, ada 2 dinar. Ada hutangnya cuma 2 dinar. Maka beliau berbalik, ya, tidak jadi untuk mensalatkan orang yang meninggal tadi. Rasul tidak mau mensalatkan orang yang mati dalam kondisi punya hutang. Hati-hati jamaah sekalian. Rasul tidak mau mensalati orang yang mati dalam kondisi punya hutang. Rasul nggak suka. Rasul mencela. Dan tidak ingin supaya umatnya itu mati dalam kondisi masih punya hutang. Tetapi ketika Rasul tidak mau mensalatkan jenazah sahabatnya ini karena mati dalam kondisi punya hutang, ya, tetap sahabat ini disolatkan oleh sahabat yang lain. Dia muslim, ya, maka wajib untuk disolatkan. Cuma Rasul tidak mau mensolatkannya gara-gara dia punya hutang. Ya, subhanallah ya, berat sekali ini. Karena Rasul nggak suka dengan orang yang mati dalam kondisi punya hutang. Ini sebagai pelajaran bagi orang-orang yang masih hidup. Ya, maka kemudian pada waktu itu hutangnya 2 dinar. Ada sahabat yang bernama Abu Qatadah, ya, yang berjanji bahwa dia akan membayarkan hutang si mayit. Saya yang akan membayarkan hutang si mayit tadi 2 dinar. Benar seperti itu, iya. Maka Rasul pun akhirnya mensolatkan jenazah tersebut. Karena ada jaminan Abu Qatadah yang akan membayarkan hutang si mayit. Maka kemudian Rasul selalu bertanya kepadanya. Keesokan harinya ditanya lagi. Apakah, ya, hutang tadi sudah dibayarkan? Karena Rasul sudah terlanjur mensolatkan. Ketika Rasul mensolatkan jenazah, maka Masya Allah, doanya Rasul, ya, tentunya makbul. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, dan seterusnya. Ya Allah, ampuni dia, rahmati dia, maafkan dia, luaskan kuburnya. Ya, tentunya bermanfaat. Tetapi kalau dia masih punya hutang, ya belum bisa seperti itu. Maka Rasul bertanya, apakah sudah dibayarkan hutangnya? Ditagih lagi ke sahabat yang bernama Abu Qatadah. Maka sahabat Abu Qatadah pun akhirnya membayarkan hutang si mayit, ya, sebanyak berapa? Sebanyak 2 dinar. Nah, kemudian apa yang terjadi? Setelah dibayarkan hutangnya itu 2 dinar, maka Rasul bersabda, dengarkan apa kata Nabi, Al-an barodat jalatuhu. Sekarang, setelah terbayarkan hutang 2 dinar tadi, maka barulah kulitnya si mayit menjadi dingin. Setelah terbayarkan hutang 2 dinar tadi, maka barulah kulitnya si mayit menjadi dingin. Berarti sebelumnya apa? Ada perubahan di sini. Setelah terbayarkan hutang tadi, baru dingin. Baru menjadi baik dia. Setelah terbayarkan hutangnya. Berarti sebelum terbayarkan hutangnya, ada sesuatu yang terjadi pada si mayit. Ya, karena dia mati dalam kondisi punya hutang. Ini hadis yang pertama, ya. Hadis yang kedua di bawahnya, dari Samurah bin Jundab radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi pernah berkhutbah kepada kami, seraya bersabda, apakah di sini ada seseorang dari Bani Fulan? Ya, tidak ada yang menyahut. Rasul kembali mengulangi, apakah di sini ada seseorang dari Bani Fulan? Tidak juga menyahut. Rasul mengulangi kembali, apakah di sini ada seseorang dari Bani Fulan? Kemudian seseorang pun berdiri, saya Rasulullah, saya dari Bani Fulan. Kata Nabi SAW, apa yang menghalangimu untuk menjawabku pada 2 panggilan yang pertama tadi? Kenapa nggak jawab? Yang ketiga kali baru jawab, saya dari Bani Fulan. Maka beliau bersabda, sesungguhnya aku tidak memanggil kalian kecuali untuk kebaikan. Sesungguhnya saudara kalian ini yang sudah mati, Rasul menggambarkan,
Sesungguhnya saudara kalian ini yang sudah mati tertahan karena hutangnya. Maka jika kalian mau, bayarkanlah untuknya, dan jika kalian mau, maka serahkanlah ia kepada siksaan Allah. Tuh. Dia belum terbayarkan hutangnya. Maka jika kalian mau, bayarkan untuknya hutangnya itu. Dan jika kalian mau, maka serahkan ia kepada siksa Allah. Kalau kalian tidak mau membayarkan hutangnya, maka kembali kepada siksa Allah. Loh, kenapa seperti ini? Berarti orang yang mati dalam kondisi punya hutang berbahaya sekali ini. Ya, Rasul memberikan ancaman dia mendapatkan siksa Allah. Maka Al-Imam Al-Albani rahimahullah berkata, hadis-hadis di atas memberikan pengertian bahwa seorang mayit bisa mengambil manfaat dari pelunasan hutangnya. Kalau dibayarkan hutangnya, maka dia aman. Insya Allah ya. Dia aman, dia terhindar dari mara bahaya yang terjadi di alam kubur. Sekalipun pelunasan itu tidak dilakukan oleh anak kandungnya. Jadi siapa saja boleh membayarkan hutang si mayit. Selain itu, pelunasan hutang bisa melepaskan azab. Ya, hutang itu lunas, maka terlepaslah azab. Kalau hutang itu belum juga dibayar-bayar, maka ini bisa berbahaya, bisa jadi dia mendapatkan siksaan Allah. Ya, na'udzubillah min dzalik. Banyak jamaah sekalian, kaum muslimin yang meninggal dunia dalam kondisi punya hutang. Ya, barangkali mereka tidak mampu untuk membayar atau sengaja tidak mau membayar. Ya. Dan Rasul tidak pernah, setahu saya, tidak pernah membedakan apakah jenazah ini meninggalnya dalam kondisi dia mampu tapi tidak mau bayar, atau memang dia tidak mampu untuk membayar. Tidak dibedakan demikian. Intinya jenazah didatangkan kepada Nabi SAW, Rasul bertanya, dia punya hutang nggak? Ya. Punya hutang, Rasul nggak mau. Dia punya hutang, tidak punya hutang. Rasul baru mau mensalatkannya. Rasul nggak bertanya, dia punya hutang ini apakah dia mampu, sengaja tidak mau bayar hutang. Atau mungkin dia tidak mampu. Rasul nggak bertanya demikian, tidak ada hadisnya demikian. Rasul hanya bertanya, apakah dia punya hutang? Nah, ini menunjukkan Rasul nggak suka ya. Rasul mencela, bahkan tidak mau mensalatkan orang yang mati dalam kondisi punya hutang. Bahkan di hadis yang lain disebutkan, roh seorang mukmin itu tergantung kepada hutangnya sampai hutangnya dilunasi. Ya, na'udzubillah min dzalik. Bahkan di hadis yang lain disebutkan bahwa orang yang mati syahid, bayangkan jamaah sekalian, orang yang mati syahid perang jihad fisabilillah, ya jelas diampuni dosa-dosanya, terhindar dari siksa kubur, dia merasakan aman nanti di padang mahsyar, dia akan dinikahkan dengan 72 bidadari sorga, dia akan masuk sorga dengan selamat, orang yang mati syahid. Tapi kalau dia punya hutang, belum bisa masuk sorga. Terhalang dia untuk masuk sorga dengan sebab hutang, meskipun matinya mati syahid. Matinya mulia, dijamin dengan adanya ampunan dan lain-lain. Tapi gara-gara hutang, selevel mati syahid saja tidak bisa. Terhalang untuk masuk surga, gara-gara hutang. Lalu bagaimana kalau orang yang bukan mati syahid? Orang yang matinya biasa-biasa saja. Dia juga bukan orang yang banyak amal solehnya. Dia juga banyak dosanya. Ternyata dosanya banyak dan salah satunya dia mati dalam kondisi punya hutang. Orang yang mati syahid saja, yang sudah jelas membela agama, berjihad, berdarah-darah dia, membela agama, ya Allah menilainya mati syahid, betul-betul mati syahid. Tapi gara-gara hutang, kata Nabi SAW, menyebabkan dia belum bisa masuk ke dalam surga. Karena ini masalahnya hablum minan nas. Ya, masalah hutang itu hubungan manusia dengan manusia yang lain. Ya, harus ada keridoan, harus ada penghalalan, harus ada dianggap lunas oleh orang yang sudah menghutanginya. Ya, selama dia masih menagih dan belum ridho, maka ini sampai ke akhirat. Masalahnya jadi besar. Ya. Ya, kemudian Al-Imam As-San'ani rahimahullah berkata, hadis ini menunjukkan bahwa seseorang akan tetap disibukkan dengan hutangnya walaupun ia telah meninggal dunia. Hadis ini menganjurkan agar kita melunasi hutang sebelum meninggal dunia. Dan ternyata Nabi yang sudah jelas surganya, diampuni dosanya, manusia yang paling Allah cintai di muka bumi ini, ternyata beliau seringkali berdoa ketika di akhir-akhir ya salatnya, menjelang sebelum salam ya. Beliau
berdoa kepada Allah dengan doa yang mungkin jarang kita ketahui atau jarang kita amalkan. Selama ini kita membaca doa Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qubur wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Ya, ini doa setelah kita baca innaka hamidum majid. Doa sebelum salam. Tapi ada doa lain sebetulnya yang Rasul sering baca tapi kita tidak amalkan. Yaitu apa? Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghrabi. Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghrabi. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari dosa dan hutang. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari dosa dan hutang. Kalau Rasul berlindung kepada Allah dari dosa, kita bisa memahaminya, ya dosa kan. Rasul saja berlindung dari dosa, apalagi kita. Tetapi yang menarik di sini, Rasul juga berlindung kepada Allah dari hutang. Ya, ketika Rasul berlindung, berarti ini suatu perbuatan yang tidak baik. Suatu perbuatan yang harusnya ditinggalkan. Dan Rasul menggandengkan antara dosa dan hutang. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari dosa. Dan aku berlindung kepadamu dari hutang. Apakah Rasul tidak pernah berhutang? Ya, disebutkan di hadis bahwa Rasul pernah berhutang. Rasul berlindung kepada Allah dari hutang, tapi beliau sendiri pernah berhutang. Dan berhutang itu diperbolehkan sebetulnya, jemaah sekalian. Diperbolehkan ya, bukan total mutlak tidak boleh berhutang. Berhutang itu kalau memang kondisinya mendesak untuk kebutuhan kita hidup sehari-hari. Betul-betul mendesak untuk makan, minum, ya, kebutuhan hidup sehari-hari. Sesuatu yang memang tidak bisa kita elakkan dan memang kita harus lakukan. Maka terpaksalah berhutang. Ya, tapi tentunya jangan menggampang-gampangkan diri untuk berhutang untuk sesuatu yang bukan kebutuhan pokok. Hanya keinginan saja. Keinginan tidak ada habis-habisnya. Tapi kalau memang terpaksa darurat untuk kebutuhan pokok, maka diperbolehkan. Dan Rasul pernah berhutang 2 kali. Yang pertama, Rasul berhutang menggadaikan baju perangnya, baju besinya, dalam rangka untuk ditukar dengan roti, makanan. Rasul lapar. Nah, ini perlu untuk makan ya. Bagaimana caranya? Subhanallah. Rasul menggadaikan baju perangnya untuk ditukar dengan makanan. Ini berhutang. Ya. Yang kedua, Rasul pernah berhutang membeli seekor unta dalam rangka untuk dipakai dalam peperangan, jihad fisabilillah. Dan Rasul berhutang kepada sahabatnya. Tapi setelah itu Rasul bayar. Nah, tapi pernah kejadian Rasul berhutang. Ketika pertama berhutang demi untuk makan. Yang kedua berhutang demi untuk jihad. Dibutuhkan kendaraan untuk berjihad. Dan di situ Rasul berhutang. Jadi memang kalau ada kebutuhan yang pokok, darurat ya, terdesak, maka tidak masalah sebetulnya kita berhutang. Tetapi yang jadi masalah adalah orang banyak sekali menggampang-gampangkan dalam berhutang. Dikit-dikit hutang, sedikit-sedikit hutang, dikit-dikit hutang. Nah, ini berbahaya sekali. Padahal belum tentu dia bisa membayar hutang itu. Dan bisa jadi hutang itu terbawa terus sampai mati. Dan kalaupun berhutang, na'udzubillah min dzalik, ternyata kadang-kadang dengan sistem riba. Hutangnya saja, ya, jangan kita kerjakan kalau memang tidak ada kondisi darurat. Tapi ternyata kita lihat bahwa ada orang yang berhutang sampai dia dengan cara riba. Berarti ada beberapa kesalahan di situ. Berhutangnya dia lakukan dengan menggampang-gampangkan untuk keinginan dia, ya, membeli mobil ini, mobil itu, segala macam, beli perhiasan, segala macam yang sebetulnya bukan kebutuhan pokok. Ya. Dan kemudian akhirnya dia minjam pun dengan cara ya sistem riba. Minjam uang di bank, ada KPR-nya, kredit pemilikan rumah, beli mobil, beli motor, beli rumah, semuanya dengan cara riba. Berarti bertambahlah dosanya. Ya. Baik, na'udzubillah min dzalik. Dan Rasul berlindung, mari kita amalkan ya doa ini. Allahumma inni a'udzubika minal ma'tsami wal maghrami. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari dosa dan hutang. Ada seseorang yang bertanya kepada beliau, mengapa engkau seringkali berlindung kepada Allah dari hutang? Kenapa Rasul berlindung kepada Allah dari hutang? Maka beliau menjawab, innar rajul, sesungguhnya apabila seseorang itu terlilit hutang,
Maka bila berbicara, ia akan dusta. Dan bila berjanji, ia akan ingkari. Umumnya seperti itu. Rasul berlindung dari hutang. Karena apa? Kalau berbicara suka dusta, orang yang berhutang tadi. Dan kalau berjanji suka mengingkari janjinya. Hutang nggak dibayar-bayar. Dimundurkan lagi, ditagih susah, dia kabur, bahkan galakan dia daripada orang yang telah menghutanginya. Nah, seperti itu memang kondisi kita lihat di masyarakat ya. Kemudian Nabi SAW bersabda, barang siapa yang ruhnya meninggalkan jasadnya, sedangkan ia terbebas dari 3 perkara, maka ia pun akan masuk ke dalam surga. Yaitu al-ghulul, mencuri harta rampasan perang sebelum dibagi, kemudian hutang dan kesombongan. Barang siapa yang ruhnya meninggalkan jasad, ruhnya dicabut oleh malaikatul maut, sedangkan ia terbebas dari 3 perkara, maka ia akan masuk surga. Dia nggak punya 3 perkara ini, yaitu melakukan gulul, mencuri harta rampasan perang yang belum dibagi, dia pun tidak berhutang, dan dia pun tidak termasuk orang yang sombong. Maka dia akan dimasukkan ke dalam surga. Kemudian hadis berikutnya, di halaman 70. Suatu hari, Rasulullah SAW pernah duduk di sekitar beberapa jenazah yang diletakkan. Lalu beliau mengangkat kepalanya ke arah langit. Kemudian menundukkan pandangannya. Lalu meletakkan tangannya di keningnya, seraya bersabda, ya, Subhanallah, Maha Suci Allah. Jadi Rasul duduk di antara jenazah-jenazah yang sedang diletakkan, lalu kepalanya mengangkat ke langit begitu, ya. Beliau mengangkat kepalanya ke arah langit, kemudian beliau setelah itu menundukkan pandangannya. Lalu beliau mengatakan, Subhanallah. Ya, Maha Suci Allah, Maha Suci Allah, Subhanallah, Subhanallah. Betapa keras ancaman yang diturunkan. Ya, dengarkan jamaah sekalian, kalimat apa ini? Subhanallah, Subhanallah, betapa keras ancaman yang diturunkan. Nah, dikatakan bahwa sahabat tadi meriwayatkan, kami bubar dan kami diam, nggak berani bertanya kepada Nabi. Mereka mendengar kaget, ada apa ini? Tiba-tiba Rasul mengatakan, Subhanallah, Subhanallah. Betapa kerasnya ancaman yang diturunkan. Tapi mereka nggak berani bertanya. Nah, kemudian esok harinya, ya, baru ada sahabat yang bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ancaman apa yang telah turun? Ancaman apa yang telah turun? Karena kemarin sahabat mendengar Rasul mengatakan betapa kerasnya ancaman yang diturunkan. Betapa kerasnya ancaman yang diturunkan. Ancaman apa yang telah diturun? Maka beliau pun bersabda, ya, tentang hutang. Tentang hutang. Demi zat yang jiwaku ada di tangannya. Kalau seandainya seseorang gugur di jalan Allah, kemudian hidup lagi, lalu gugur lagi, hidup lagi, gugur lagi, sedangkan ia masih menanggung hutang, niscaya ia tidak akan masuk surga hingga hutangnya dilunasi. Allahu Akbar. Coba jemaah sekalian. Ini orang yang jihad fisabilillah. Dia meninggal, ya, hidup lagi, perang lagi, mati syahid, meninggal lagi, hidup lagi, perang lagi, mati syahid, ya, meninggal lagi, bangkit lagi dia. Ini kalau andai kata bisa ya, 3 kali berturut-turut. Bukan sekali dia mati syahid, 3 kali dia mati syahid. Dia berperang mati syahid, hidup lagi, perang lagi, mati lagi, hidup lagi, perang lagi, mati lagi, sampai 3 kali. Sekali saja mati syahid itu sudah jaminan surga. Diampuni semua dosa. Subhanallah. Tapi sampai 3 kali berturut-turut. Ya, mati, hidup lagi, perang lagi, mati, hidup lagi, perang lagi, mati lagi. Ya. Ternyata dengan sebab itu semua tidak akan masuk surga dia hingga hutangnya dilunasi terlebih dahulu. Hutangnya dilunasi terlebih dahulu. Dan ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, An-Nasai, At-Tabrani dalam kitabnya Al-Mu'jamul Awsat dan Al-Hakim. Ya, inilah ancaman yang sangat keras, ancaman keras yang diturunkan. Dan Rasul menyampaikan pada sahabat seperti itu. Ternyata orang yang mati syahid berkali-kali, 3 kali tidak bermanfaat untuk, artinya tidak bisa gitu ya, dia langsung masuk surga ya dengan amalan yang telah dia lakukan. Karena apa? Dia masih memiliki hutang. Tidak akan masuk surga hingga hutangnya dilunasi terlebih dahulu. Ya, subhanallah. Nah, inilah jamaah sekalian yang berbahagia,
betapa beratnya orang-orang yang meninggal dunia dalam kondisi masih punya hutang, dan marilah sama-sama kita ya berusaha jangan sampai memiliki hutang ya selama hidup ini. Kalaupun punya hutang segera dibayar. Jangan berlama-lama karena kita tidak tahu hidup kita sampai kapan. Takutnya mati dalam kondisi punya hutang. Lalu kemudian keluarga kita tidak bisa membayarnya, ya, teman kita, keluarga kita, ahli waris kita tidak juga bisa membayarnya. Makanya ada sesuatu yang bisa membahayakan kondisi seseorang nanti di alam kuburnya. Ya, demikian. Jadi kalau kita pernah menghadiri proses sholat jenazah ya, biasanya diumumkan itu. Selesai sholat jenazah atau mungkin sebelum sholat jenazah, biasanya ada pihak keluarga yang mengumumkan kepada jamaah yang hadir, kepada jamaah sekalian, ya barangkali mayit ini memiliki hutang dan kami tidak tahu, maka silahkan datang kepada kami sebagai ahli warisnya, dan insya Allah kami akan membayarkan hutang si mayit. Kadang-kadang keluarga tuh tahu bahwa mayit ini punya hutang. Kadang-kadang keluarga nggak tahu kalau si mayit ini punya hutang. Iya, makanya biasanya sebelum sholat jenazah atau mungkin setelah sholat jenazah, ya ada sedikit informasi pengumuman dari perwakilan keluarga bertanya kepada orang yang hadir. Andai kata memang si mayit ini punya hutang dan kami tidak tahu, ya silakan datang kepada kami. Atau terkadang juga disampaikan ketika selesai proses penguburan jenazah, ya selesai ditanam, ditutup semua, ya kemudian nanti ada yang menyampaikan sedikit nasihat kepada yang hadir. Biasanya laki-laki semua ya, perempuan tidak ada yang mengantarkan jenazah. Perempuan tidak mengantarkan jenazah, ya laki-laki yang mengantarkan jenazah. Karena Ummu Atiyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan kami ya dilarang oleh Nabi untuk mengantarkan jenazah ke kuburan. Wanita tidak mengantarkan jenazah karena kata Ummu Atiyah kami dilarang untuk mengantarkan jenazah ke kuburan. Ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Jadi demikian, jadi selesai proses penguburan, biasanya ada sedikit memberikan nasihat, ya mengingatkan kepada kaum muslimin yang hadir akan adanya kematian agar lebih bersiap-siap. Sekaligus biasanya juga ada pemberitahuan dari pihak keluarga, ya apabila si mayit ini memiliki hutang, silakan datangi kami dari pihak keluarga, nanti kami akan membayarkan dan melunasi hutang si mayit. Nah, seperti itu biasanya ya. Maka inilah yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini jamaah sekalian. Intinya hutang itu boleh, bukan tidak boleh. Ya Rasul saja pernah berhutang dan para sahabat juga ada yang pernah berhutang. Tapi berhati-hatilah jangan sampai hutang itu dibawa sampai mati. Dan kalaupun dibawa sampai mati, barangkali satu sebab ya dan sebab-sebab yang lain, maka kita berwasiat barangkali segera dibayarkan hutang itu. Jangan berlama-lama. Karena di sini kita lihat beberapa hadis, ya bukan satu, banyak hadisnya beberapa. Rasul menjelaskan tentang ancaman-ancaman. Orang itu akan mendapatkan siksa kubur. Ya secara teorinya seperti ini, teorinya. Adapun prakteknya nanti kita nggak tahu. Wallahu a'lam bishawab. Bisa jadi Allah mengampuni dosanya, bisa jadi juga Allah memberikan siksa kepadanya. Ya, karena kita nggak tahu. Dia Muslim, tentunya masih terbuka peluang untuk diampuni dosanya. Tetapi dengan ancaman seperti ini dikhawatirkan peluang yang sangat besar. Ya, peluang yang sangat besar orang yang meninggal dunia dalam kondisi punya hutang tadi akan mendapatkan siksa kubur. Ya. Baik, sampai di sini keterangan yang bisa saya sampaikan ya. Wallahu a'lam bishawab. Dan kalau ada pertanyaan silakan dibacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Jazakumullah khairan katsiran Ustadz, barakallahu fikum atas penyampaiannya. Nampaknya ini menjadi salah satu warning bagi kita semua untuk segera melunasi hutang-hutang kita semua. Baik itu yang mungkin kecil-kecil ataupun yang besar sekalipun gitu. Dan juga sempat tadi disinggung soal doa berlindung dari hutang. Kita bacakan dulu sedikit. Allahumma inni a'udzubika minal ma'asi mal magrom. Itu hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Insya Allah kita sudah masuk ke beberapa sesi tanya jawab. Ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Yang pertama adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
izin bertanya. Di Indonesia ini kan sebagian orang-orang sering mengadakan haul. Bagaimana menanggapinya ketika seorang meninggal tanpa anak ataupun istri, si mayat ini memiliki hutang. Kepada siapa hutang tersebut diwariskan, dan amalan seperti apa yang bisa dikirimkan kepada si mayit yang bisa menjadi pahala untuknya. Jazakallahu khairan. Ya. Barakallahu fiik, ya, sebagaimana yang telah saya sampaikan tadi bahwa mayit yang meninggal dunia dalam kondisi punya hutang, maka siapapun boleh untuk melunasinya. Ya, tentunya lebih prioritas ya keluarganya ya. Keluarganya lah yang melunasinya kalau memang ada dan mampu. Dan bahkan Allah atur itu di surah An-Nisa. Di surah An-Nisa, surah keempat, ayat 11 dan 12 tentang masalah harta waris, bagaimana cara pembagiannya. Ya, An-Nisa 11 dan 12. Bahkan Allah sebutkan di situ, ya, harta waris itu jangan dibagikan langsung. Ya, tetapi hendaknya dilihat mayit ini memiliki hutang atau tidak. Tentunya harta si jenazah ini, harta si mayit, pertama kali digunakan untuk pengurusan jenazah. Pengurusan jenazah si mayit mengambil dari harta si mayit. Dari mulai memandikan, mengkafani, menyolatkan, sampai menguburkan. Kemudian diambil lagi dari harta si mayit itu untuk apa? Membayarkan hutangnya. Kalau hutangnya ada. Yang ketiga, yaitu melaksanakan wasiatnya. Wasiat dari si mayit. Barangkali dia pernah berwasiat ketika masih hidup, kalau saya mati, maka berikan 2 juta ke, misalnya ke masjid, berikan 2 juta ke orang miskin, ya, atau yang lainnya. Dia pernah berwasiat, wasiat harta ya, untuk diberikan kepada orang lain, bukan kepada ahli waris. Nah, setelah uang itu kepakai untuk pengurusan jenazahnya, atau membayarkan hutangnya, atau melaksanakan wasiatnya, baru yang keempat, ya, pembagian harta waris. Ya. Jadi harta waris itu nggak boleh dibagi sebelum dibayarkan hutang yang terlebih dahulu. Ya, mengambil dari harta si mayit. Dan bisa jadi menghabiskan semua hartanya. Sehingga ahli waris tidak mendapatkan harta sama sekali. Bisa jadi. Mungkin si mayit ini memiliki hutang yang sangat banyak, sehingga menghabiskan harta yang tersisa. Tidak masalah. Ya, dan tidak boleh dibagi kepada ahli waris selama hutangnya masih ada. Nah, seperti itu. Jadi kita bicara kalau si mayit ini meninggalkan duit dan uang yang bisa dipakai untuk dibayarkan hutangnya. Tapi andai kata si mayit ini tidak meninggalkan uang, tidak meninggalkan harta, atau mungkin uangnya ada tapi sedikit, tidak cukup untuk membayarkan semua hutangnya, maka dari situlah ya keluarga besarnya ya mengumpulkan uang untuk membayarkan hutang si mayit. Ya, atau mungkin bisa jadi ada temannya, ya, tetangganya, atau keluarganya, kerabatnya, yang akhirnya mungkin mereka bergotong royong gitu ya, mengumpulkan uang secara bersama-sama untuk membayarkan dan melunasi hutang si mayit. Atau bisa jadi ada satu orang yang kaya raya, ya sudah kalau gitu dari saya sendiri, saya akan membayarkan semua hutangnya. Ya, Masya Allah, sendirian dia membayarkan hutang si mayit. Kenapa? Ini amal soleh. Amal soleh, amal kebaikan yang luar biasa. Ya, subhanallah. Kalau dia membayarkan hutang si mayit, lalu bermanfaat untuk si mayit di sana, dan akhirnya dia tidak jadi mendapatkan siksa kubur dengan sebab dia membayarkan hutang si mayit, maka Masya Allah, pahalanya besar sekali. Ya, jadi memberikan infak dan sedekah. Ini kan bersedekah dia, berinfak. Yang dia tujukan untuk si mayit. Karena dia punya hutang tapi belum dilunasi. Ya, demikian. Jadi, yang pertama kali tadi apa? Harta peninggalan si mayit. Jangan digunakan langsung untuk pembagian harta waris. Ya, baca An-Nisa ayat 11 dan 12. Di situ Allah menjelaskan pakai uangnya untuk pengurusan jenazah, kemudian bayarkan hutang-hutangnya kalau ada, kemudian laksanakan wasiatnya kalau ada. Nah, baru setelah itu dibagi harta itu secara hukum waris. Nah, itu kalau masalah hutang ya. Tapi kalau seandainya memang keluarga ingin bantu ya dan yang lain-lain silakan saja. Kemudian tadi amal apa saja yang bisa bermanfaat untuk si mayit ya, tentunya doa ya.
kemudian bayarkan hutang-hutangnya, kemudian tadi sholat jenazah. Sholat jenazah jika ada 40 orang atau 100 orang atau 3 shaf, itu juga bermanfaat untuk si mayit. Allah akan ampuni dosa-dosanya. Atau tadi memberikan persaksian. Ada orang memberikan persaksian bahwa mayit ini orang yang baik. Masya Allah, begini, dan begini. Nah, ini pun semua memberikan manfaat. Sehingga Allah, dengan sebab itu, Allah ampuni dosa-dosa si mayit. Atau mungkin bisa menghajikannya ketika dia belum haji. Atau mengumrohkannya, barangkali dia belum umroh. Atau yang lainnya, ya, banyak sekali. Selama itu disyariatkan, maka kita bisa laksanakan manfaat untuk si mayit. Tetapi perlu saya garis bawahi, tadi istilah yang disebutkan haul. Nah, haul ini tradisi dan tidak disyariatkan. Melakukan berbagai macam hal yang disyariatkan dan bermanfaat untuk mayit, ya kita lakukan kalau sesuai syariat. Tapi namanya haul ini, yang diistilahkan dengan haul, artinya mereka melakukan secara rutinitas, setahun sekali, haulan. Dan ini sebetulnya lanjutan dari tahlilan. Ya, selamatan kematian. Jadi ada 1 hari, 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1000 hari, dan haul, setahun sekali. Itu lanjutan semua, rentetannya seperti itu. Hal seperti ini tidak disyariatkan. Kalau ingin berdoa, doa saja. Tapi tidak diagendakan suatu acara khusus dengan mengumpulkan orang banyak, makan bersama di situ, kumpul bersama di situ. Enggak ada. Ribuan sahabat yang meninggal di zaman Nabi SAW. Ribuan. Tapi tidak pernah Rasulullah dan para sahabat yang lain mengadakan haulan. Mengadakan ritual-ritual pada hari-hari tertentu, waktu-waktu tertentu, dengan bacaan zikir tertentu, dengan ayat Al-Quran yang dikirimkan kepada si mayit. Tidak ada tuntunannya. Ya, jadi kalau mau berdoa bebas, kapan saja berdoa. Kita kepada mayit itu bermanfaat. Ya, kita bisa bertakziah. Bertakziah pun kapan saja bisa. Mau pagi, siang, sore, malam. Barangkali hari pertamanya, hari kelima, hari ketujuh. Barangkali kita bisa ketemunya mungkin bulan depan. Ya, demikian. Jadi, yang bermanfaat bagi si mayit itu adalah hal-hal yang sesuai dengan syariat. Tetapi kalau sudah menjadi tradisi sesuatu yang tidak sesuai dengan syariat, maka tentunya kita katakan tidak bermanfaat. Ya, kenapa? Karena Nabi mengatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Man amila amalan, barang siapa melakukan suatu perbuatan, yang perbuatan itu tidak berdasarkan keterangan yang berasal dari kami. Kami nggak pernah melakukan itu. Maka kata Nabi, fahuwa raddun, amal itu tertolak, tidak bermanfaat. Setiap amal bermanfaat kalau memenuhi 2 persyaratan. Ya, pertama, amal itu dilakukan dengan ikhlas niatnya. Yang kedua, amal itu harus sesuai dengan contoh. Adanya tuntunan, ada keterangan, ada dalil, ada hujjah. Ya, yang Rasul ajarkan, yang Rasul praktekkan, yang Rasul dakwahkan dan diikuti oleh para sahabatnya. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Menambahkan Ustaz tadi ada sedikit tambahan Ustaz, bagaimana menyambung tadi dari pertanyaan yang pertama yang mengenai masalah hutang tadi, apakah selama itu tidak bisa masuk ke dalam surga bila hutang tersebut tidak ada yang mampu melunasi? Iya. Baik, barakallahu fiik. Tadi dikatakan bahwa seseorang yang mati syahid pun ya tidak bisa langsung masuk surga karena terhalang oleh masalah hutangnya. Ya, dia tidak bisa masuk surga sampai hutangnya terlunasi terlebih dahulu. Dia Muslim. Kita tahu bahwa semua Muslim itu pada hakikatnya akan masuk surga. Semua Muslim. Cuma masalahnya beda-beda tahapan-tahapannya. Ada yang langsung masuk surga tanpa dihisab, tanpa diazab. Ya, ada yang dihisab tapi dengan hisab yang mudah. Ada juga dengan hisab tapi dengan hisab yang berat. Ya, mereka mampir dulu ke neraka, mendapatkan siksa di neraka, na'udzubillah. Setelah selesai proses siksaannya, menurut ya atau sesuai dengan kadar dosanya, kemudian juga sesuai dengan ampunan Allah, syafaat Allah kepadanya, atau mungkin syafaat Rasulullah kepadanya. Intinya sudah selesai semua, barulah akhirnya Muslim tadi masuk ke dalam surga. Bukan tidak masuk surga sama sekali, cuma tidak bisa langsung. Tidak bisa langsung.
Jadi ada proses yang panjang dan berat yang dia lalui, dan ini ada proses ketika itu akan terjadi eh, adanya janji atau ada semacam kisos ya dihitung. Jadi karena dia pernah berhutang sama orang lain, maka akan ada suatu pengadilan yang akan mengadili mereka. Ketika memang orang yang berhutang tadi menganggap lunas, ya sudah saya halalkan, saya anggap lunas, ya, maka selesai. Nah ini hablum minan nas akan diselesaikan terlebih dahulu. Hablum minallah lebih gampang. Kita bertaubat dengan taubat nasuha, maka selesai. Tapi hablum minan nas, ada dosa, ada kezoliman, ada fitnah, ya, adanya hutang. Ini harus diselesaikan di antara sesama manusia. Selama itu sudah selesai, otomatis muslim itu masuk ke surga. Tapi selama ini belum selesai, maka ada hukum kisos. Ya, naudzubillah min dzalik. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Sudah ada juga beberapa teman-teman kita yang bertanya langsung. Tadi ada Nabil, Ummu Amar. Bisa menyalakan mikrofonnya. Tafadhal Ummu Amar. Ana skip dulu mau maghrib. Oke. Barakallahu fiik. Kalau gitu silakan Ummu Amar bisa bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan host dan Ustadz atas penjelasannya hari ini. Alhamdulillah tadi Ustadz menjelaskan yang di halaman 63 tentang persaksian dari 4 orang. Nah, kalau yang bersaksi ini hanya kerabat yang notabene kelihatan sekali bahwa mereka agamanya tidak mampu, cuma karena mereka selalu dibantu oleh si mayit, apakah kesaksian itu bisa kita percaya? Karena di sini hanya terkait dengan materi, Ustadz. Kemudian yang kedua, Ustadz, masalah tadi hutang. Apakah kalau kita tahu bahwa misalnya orang tua, seringkali dia ngomong dia hutang, tapi tidak pernah menyebut kepada siapa dan berapa. Dan kebiasaan ini sudah dari zaman dulu, Ustadz. Dan ketika meninggal, kita tidak tahu apakah dia punya utang atau tidak. Harta yang ditinggalkan tidak banyak, apakah kita boleh bilang hartanya jangan dibagi dulu sampai sekian lama, sampai kita tahu tidak ada lagi yang menagih hutang atas nama misalnya ibu, baru nanti dibagi. Dan kalau ada ahli waris yang tidak setuju, Ustadz, apakah itu tetap harus dibagi dulu atau kita mendahulukan hutang dulu, Ustadz? Dan satu lagi, Ustadz, kalau hutangnya itu misalnya setelah kita tunggu, tapi tidak juga ada yang menagih, apakah harta yang sedikit ditinggalkan ini, kalau ahli waris setuju, kita sedekahkan, tapi sedekahnya ini untuk membayar hutang-hutang si mayit, walaupun kita tidak tahu. Jazakumullahu khairan atas penjelasan Ustadz. Ya, barakallahu fiik jamaah sekalian yang berbahagia. Yang pertama adalah jumlah 4 tadi ya. Itu bukan batasan mutlak, ya. Bisa saja 3, bisa 2, bisa 1, bisa bahkan 10 dan seterusnya. Intinya memberikan persaksian secara objektif, ya. Yang betul-betul persaksian yang bukan berarti untuk meyakinkan kita yang masih hidup. Nah ini karena kalimat tadi bagaimana yang membuat kita percaya dengan kesaksiannya, bukan untuk kita percaya, ya. Kita mungkin tidak tahu persaksian yang diberikan itu mungkin benar atau tidak, kita tidak tahu. Tetapi yang betul-betul menilainya itu Allah. Allah yang menilai, bukan kita. Bisa jadi orang itu memberikan persaksian, tapi persaksiannya nggak benar. Atau mungkin mereka memberikan persaksian, dan persaksiannya benar. Tapi yang menilai benar tidaknya itu sebetulnya hakikatnya, bukan kita. Tapi Allah yang menilai. Bukankah tadi kita baca di hadisnya kan bahwa ada tetangganya yang memberikan 4 orang tetangganya memberikan persaksian, kemudian Allah pun berfirman. Karena Allah yang maha mengetahui persaksiannya itu benar atau tidak. Jadi bukan kita yang masih hidup. Kita mungkin bisa kadang-kadang benar, mungkin kadang-kadang juga salah. Memberikan penilaian. Ini kan dia memuji si mayit karena dia kan sering dibantu. Nah, begitu kan kata kita nih. Karena dia sering bantu si
mayit ini sering bantu dia, sering infak, sering sedekah, sering macam-macam ya. Karena sering dibantu saja, maka dia puji-puji si mayit. Ya, berarti persaksian dia ini nggak benar nih. Persaksian dia ini ya nggak objektif, kata kita. Ya, tapi kan kita nggak tahu hati seseorang. Innamal a'malu bin niat. Sesungguhnya amal itu ya tergantung kepada niat seseorang. Kita nggak boleh juga buruk sangka. Ya bisa jadi mungkin dia memberikan persaksian seperti itu dari hatinya. Memang dia orang baik. Ya memang dia orang yang sering dibantu oleh si mayit ketika masih hidupnya. Tapi pas pada waktu itu ketika dia memberikan persaksian betul-betul dari hatinya, ikhlas, tulus, dan objektif. Dan Allah menilainya baik. Kita yang masih hidup nilainya, wah nggak benar nih. Nah, karena dibantu aja maka dia memberikan persaksian seperti itu, katanya baik. Coba kalau nggak dibantu, nggak begini. Itu kata kita kan. Tapi kalau Allah menilainya baik, ya ini semuanya kembali kepada Allah. Allah yang tahu tentang kondisi seseorang. Ya, persaksian itu benar atau tidak. Dari hatinya tulus, ya ikhlas, betul-betul karena Allah atau tidak. Allah yang lebih tahu. Jadi intinya adalah kita serahkan saja kepada Allah bagaimana Allah menilainya. Mudah-mudahan kita berbaik sangka sajalah. Berbaik sangka, mudah-mudahan persaksian dari orang tersebut betul-betul dari lubuk hatinya, betul-betul ikhlas, betul-betul tulus ya. Semoga kita berharap saja, mudah-mudahan seperti itu. Karena yang mengetahui secara pasti itu Allah yang menilai persaksian seseorang, benar atau tidaknya. Ya. Kemudian yang kedua, adanya orang tua tadi yang mungkin meninggal dunia dan kita pun tidak tahu ya. Dia meninggalkan uang, hutang ya atau tidak kita tidak tahu. Nah, kemudian barangkali karena ketidaktahuan ya mungkin hartanya sudah terpakai untuk pengurusan jenazah, hutang pun tidak ada, wasiat harta pun tidak ada, ya, maka bisa langsung ke yang keempat, yaitu pembagian harta waris. Pembagian harta waris ini bisa jadi cepat, bisa jadi lambat. Ya mungkin ada kendala-kendala, ada pengurusan-pengurusan, ada surat menyurat yang harus dilengkapi dulu ya. Ya contohnya misalnya kalau ada uang orang tua kita disimpannya di bank, ya orang tua itu menyimpan uang di bank ya, dan jumlahnya cukup besar. Nah itu kan menjadi harta waris dan itu nggak bisa langsung diambil. Pihak bank itu meminta berbagai macam berkas-berkas yang harus diurus dan waktunya bisa lama, bahkan sampai ada sidang ya, di pengadilan. Ya, bank itu kadang-kadang meminta, ya saya juga pernah mengalami ya, di sidang di pengadilan, artinya anak-anaknya semua didatangkan, istrinya, terus saksi-saksinya, orang yang bisa memberikan saksi, itu di sidang. Bukan sidang terdakwa dengan hakim, jaksa, dan lain-lain, bukan. Tapi di sidang untuk meyakinkan bahwa memang kita ahli warisnya. Dilengkapi berkas-berkasnya, dan itu butuh waktu yang lama. Nah, demikian. Jadi, kalaupun sudah memang harus dibagikan pada waktunya, tapi mungkin pengurusannya mungkin membutuhkan waktu yang lama, atau ada juga membutuhkan waktu yang cepat. Intinya nanti tinggal dibicarakan, tinggal dikomunikasikan, tinggal dimusyawarahkan dan didiskusikan. Kapan waktu yang tepat untuk dibagi. Yang jelas, jangan berlama-lama. Jangan berlama-lama, karena ini hak orang lain, hak orang banyak. Dan ini hak mereka harus dibagi secepatnya. Ya, selama memang tadi, memang hutang tidak ada, wasiat-wasiat pun tidak ada, ya sudah dikembalikan kepada pembagian harta waris dengan cepat, ketika memang tidak ada halangan. Kemudian tadi dikatakan kasusnya bagaimana kalau seandainya kita merasa tidak ada yang melapor, tidak ada yang mengatakan bapak punya hutang, bagaimana kalau kita pending sajalah. Pending barangkali sambil menunggu kedatangan orang-orang untuk menagih hutang dari bapak. Ya tidak masalah seperti ini. Bisa dibicarakan ya di antara anggota keluarga yang mendapatkan harta warisan. Tetapi tentunya jangan berlama-lama. Mungkin mereka juga butuh harta itu. Ya, bagaimana kalau kita tunggu sampai setahun yang akan datang? Wah, setahun kelamaan itu. Barangkali mereka tidak sepakat. Setahun terlalu lama. Ya, barangkali sebulan mungkin masih bisa ditoleransi ya sebulan. Bagaimana kalau kita pending sampai bulan depan?
sambil kita mencari informasi, cari informasi sebanyak mungkin ke sana kemari, kira-kira Bapak punya hutang nggak ya? Ya, kalau sudah sebulan barangkali, ini contoh saja ya, sudah sebulan barangkali tidak ada juga tanda-tanda orang yang yang menagih ya, kepada Bapak tadi dengan hutang-hutangnya, maka bisa langsung dibagikan harta warisnya. Tapi yang jelas ini dibicarakan dan insya Allah sahal ya, mudah, nggak sulit sebetulnya. Tinggal ada komunikasi yang baik saja. Jangan saling suuzon, saling ya berprasangka jelek segala macam. Tinggal dibicarakan saja. Ini untuk kebaikan kita bersama ya. Karena kita khawatir saja jangan-jangan Bapak ini punya hutang. Kita jelaskan baik-baik, insya Allah mereka paham ya. Karena kalau terlalu lama mereka juga mungkin tidak terima. Tapi kalau mungkin sebulan, mungkin bisa jadi ya, mungkin 3 minggu barangkali ya, itu masih bisa ditoleransi lah sambil mencari informasi. Nah seperti itu. Jadi kalau seandainya sudah sebulan ternyata sudah jelas tidak ada, maka segera dibagikan. Jangan dipending-pending lagi. Ya bisa jadi ada anggota ahli waris yang tidak terima dan akhirnya terjadi permusuhan, kebencian, ya. Terjadilah pertengkaran dan lain-lain. Na'udzubillah. Karena itu hak mereka, itu harta mereka. Apalagi kalau memang mereka sangat-sangat membutuhkan. Jadi saya sarankan ya, jangan terlalu lama lah untuk mencari informasi itu. Ya barangkali 3 minggu atau mungkin sebulan ya, tergantung kesepakatan ya. Kesepakatan di antara ahli waris tersebut. Kemudian yang ketiga tadi, saya lupa ya. Gimana tadi yang ketiga pertanyaannya? Karena Bisa diulang pertanyaannya, Ibu Amar? Kebanyakan sampai 3. 3-nya tadi apa? Saya lupa itu. Silakan boleh diulang pertanyaannya, Ummu Amar. Iya Ustadz, apakah boleh kalau ahli waris semuanya setuju karena harta yang diwariskan tidak banyak, itu disedekahkan untuk si mayit dan diniatkan juga di dalamnya apabila ada hutang-hutang dibayarkan dari sini dan pahalanya untuk yang dihutangi juga, Ustaz. Iya, baik. Barakallahu fiik. Ya, tidak masalah seperti itu. Ya, tinggal kesepakatan saja, barangkali harta warisnya juga tidak banyak dan anak-anaknya atau ahli waris pun ternyata orang-orang yang mampu, berkecukupan, mereka kaya. Ya, cuma sedikit hutang dari bapak yang bapak tinggalkan mungkin, atau ibu barangkali meninggalkan harta yang sedikit. Lalu disepakati oleh semua ahli waris, adalah kita berikan saja atas nama ibu atau bapak yang meninggal tadi, kita bersedekah. Ya, anak itu kan bersedekah atas nama orang tuanya. Ya, itu milik mereka sebetulnya, bukan lagi milik orang tua, milik anak-anak itu sebagai ahli warisnya. Tapi mereka bersepakat, mereka tidak terima dan mereka sedekahkan. Mereka bersedekah atas nama orang tuanya. Masya Allah, itu suatu amal yang bermanfaat. Silakan saja seperti itu. Ya, karena memang sedikit tadi. Atau bisa jadi mungkin harta warisnya banyak. Tapi ternyata ada kesepakatan di antara anak-anaknya, meskipun banyak sekali harta warisnya, tapi mereka sepakat. Bagaimana kalau seandainya sepersekian kita kumpulkan masing-masing dari kita, ya, lalu kita bersedekah kepada fakir miskin, ya, dan kita niatkan atas nama orang tua kita. Itu juga boleh. Jadi tidak mesti kalau uangnya sedikit, ya, maka kita sudahlah kita serahkan semua, kita niatkan atas nama orang tua. Tidak mesti. Bisa jadi juga jumlahnya banyak. Jumlahnya banyak, lalu masing-masing punya inisiatif. Gimana nih kalau seandainya kita kumpulin nih, kan uangnya banyak nih. Ya kita masing-masing misalnya nih, contoh ya, 1 juta misalnya. Ada 4 orang, berarti 4 juta. Ayo kita kumpul yuk, kita sedekah atas nama ibu yang meninggal dunia. Nah itu boleh-boleh saja. Ya. Atau mungkin tidak dikoordinir seperti itu, tidak dikoordinir, dikumpulkan, tapi masing-masing saja, sendiri-sendiri. Ya, tanpa sepengetahuan yang lain, masing-masing sendiri-sendiri. Setelah mereka mendapatkan harta warisan, lalu mereka masing-masing sendiri nafsi-nafsi, sendiri-sendiri untuk bersedekah atas nama orang tuanya. Itu juga boleh. Atau tadi dikatakan yang terakhir, barangkali meniatkan ya, meniatkan membayar hutang kepada
kepada orang yang Bapak pernah berhutang kepadanya dan belum bayar. Karena ditunggu-tunggu di rumah kok nggak ada yang datang. Diinformasikan ke orang lain kok nggak ada yang datang. Tapi benar nggak sih Bapak ini punya hutang atau tidak? Jangan-jangan punya hutang. Ya sudahlah, kita berniat misalnya. Kita niatkan uang ini barangkali punya kali hutang. Cuman kita nggak tahu. Karena kita khawatir. Jangan-jangan nanti Bapak disiksa di sana. Di alam kuburnya. Jangan-jangan seperti itu. Akhirnya anaknya sepakat, udahlah kita keluarkan saja, kita niatkan ini untuk membayarkan hutang. Kita nggak tahu hutangnya berapa, tapi mungkin ya kita keluarkan sajalah berapa jumlahnya, kita niatkan kita untuk membayarkan hutang Bapak yang sudah meninggal dunia. Kalau memang ada hutangnya, alhamdulillah berarti ini bisa melunasi. Kalaupun tidak ada, berarti terhitung sebagai sedekahnya anak atas nama orang tua. Bagaimana seperti itu? Nggak masalah juga sih. Boleh-boleh saja. Ya, insya Allah. Karena apa? Amal soleh itu semua. Ya, jadi kalau memang anak itu ragu-ragu, jangan-jangan Bapak punya hutang ini. Cuman kita nggak tahu berapa jumlahnya. Gimana kalau kita bayarkan sajalah atas nama orang yang menghutangi Bapak. Siapa nama orang ini kita tidak tahu. Tapi kan Allah Maha mengetahui. Kalau betul-betul ada ya, betul-betul Bapak tadi punya hutang. Nah, kita niatkan ini untuk membayarkan hutang si Bapak. Mungkin jumlahnya berlebih, atau mungkin jumlahnya pas, atau mungkin jumlahnya kurang. Karena kita nggak tahu. Dikumpulkan semua anak ini, terdapatlah 5 juta rupiah. Ini misal contoh, 5 juta rupiah. Andai kata Bapak betul-betul punya hutang, ternyata hutangnya 10 juta. 10 juta. Ya, tadi kan diperkirakan saja, jangan-jangan ada. Dikeluarkanlah 5 juta. Padahal 10 juta. Berarti masih kurang 5 juta lagi. Ya, tapi kan anak tidak berdosa, ya karena memang mereka nggak tahu. Ini kan namanya apa ya? Berhati-hatilah, ya tindakan preventif, tindakan pencegahan. Mereka sudah usaha, barangkali ini ada hutang kayaknya, nggak masalah. Kalaupun memang pada akhirnya memang tidak ada hutang, sebetulnya nggak ada hutang, betul-betul nggak ada, maka insya Allah apa yang mereka niatkan itu sampai sebagai sedekah atas nama orang tua dan kebaikan. Artinya apa? Amal soleh anak itu apa saja. Kata Al-Imam Al-Albani rahimahullah, amal ibadah, amal soleh dari anak apa saja, selama itu sesuai dengan syariat, maka bermanfaat bagi orang tuanya. Amal soleh dari anak. Ya, tadi amal solehnya kan bagus, ingin membayarkan hutang. Kalaupun memang tidak ada, insya Allah amal soleh itu bermanfaat. Karena anak itu berasal dari orang tuanya. Maka amal soleh apapun dari si anak bermanfaat bagi orang tua yang sudah meninggal dunia. Ya, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, jazakumullahu khairan Ustadz. Silakan. Gantian dulu. Silakan bertanya, Bapak Emi, Abu Emi, silakan bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, izin bertanya Ustadz, ini ada beberapa kasus Ustadz. Yang pertama itu berkenaan dengan ikatan dinas Ustadz. Jadi ada seseorang dulu dikirim keluar untuk belajar Ustadz dengan biaya pemerintah oleh suatu instansi pemerintah gitu Ustadz. Nah dia itu kalau sudah selesai belajar diwajibkan bekerja di instansi tersebut dengan masa ikatan dinasnya itu 2M+1. N itu masa mendapatkan beasiswanya gitu. Lalu seandainya dia tidak bisa menjalankan kewajiban itu, diwajibkan untuk membayar semua biaya beasiswa yang telah diterima orang tersebut gitu Ustaz. Nah di tengah dia menjalankan ikatan dinas, dia itu keluar Ustaz. Keluar, nah otomatis kan muncul utang tuh Ustaz. Hitungannya hitungan sisa ikatan dinasnya itu Ustaz ya. Nah ini timbul masalah di sini ini kan dia diminta bayar itu 2 kali gitu Ustaz dari beasiswa tersebut. Memang ada yang bilang katanya selain beasiswa ada juga biaya-biaya di luar beasiswa yang diterima oleh orang tersebut untuk supaya kegiatan belajarnya itu lancar gitu Ustaz. Maka ditagihnya itu 2N gitu. Nah waktu itu sebenarnya udah ada tim gitu Ustaz yang mencari orang-orang yang keluar sebelum masa dinasnya selesai untuk ditagih utangnya gitu Ustaz. Tapi orang tersebut karena belum mengerti ancamannya ya kalau dia itu berutang, dia lalai Ustaz.
Nah, setelah dia tahu ancamannya begitu berat, dia berusaha untuk membayar utang tersebut. Kodrolo, instansi pemerintahnya itu direstrukturisasi gitu, Ustaz. Jadi udah berubah gitu, Ustaz. Nah, di sini administrasi jadi nggak jelas, Ustaz. Dokumennya juga nggak jelas. Gitu. Siap ditanya, siapa orangnya atau siapa divisinya, di mana divisinya itu nggak ada yang tahu gitu, Ustaz. Nah, untuk kondisi kayak gitu, itu bagaimana itu, Ustaz? Nah, itu kasus yang berkenaan dengan beasiswa. Ada lagi yang anak kenal, itu ada orang dia menjual komputer, Ustaz. Kejadiannya sudah lama ya, pada waktu zaman orang suka bajak software ya, atau software kopi ya, yang dijual bebas. Dia jual komputer tuh dengan software kopian gitu, Ustaz. Ya. Nah, itu Ana juga pernah tegur gitu. Tapi belakangan ini disadar bahwa itu berbahaya untuk nanti di akhiratnya gitu. Tapi dia ragu nih kalau dia bicara sama perusahaan tersebut, perusahaan software tersebut, perusahaan besar, Ustaz ya. Takut berat sekali nanti penaltinya ya, atau dendanya atau apa. Ada ancaman penjara juga, Ustaz, di situ kalau ketahuan gitu. Nah, itu untuk mengatasi masalah seperti itu sebaiknya gimana tuh, Ustaz? Dua kasus itu, Ustaz, mohon nasihatnya, Ustaz. Iya, baik. Barakallahu fiik ya. Yang pertama tadi, instansinya sudah bubar ya. Tidak ada lagi instansinya, jadi dia berhutang kepada instansi tersebut yang hakikatnya pemerintah kan. Ya, berarti berhutanglah kepada pemerintah, berarti berhutang kepada negara. Ya, terlepas instansi itu ada atau tidak ada, tapi hakikatnya itu negara. Negara yang telah memberikan hutang kepadanya karena dia keluar dari perjanjian. Maka dia harus mengembalikan hutangnya itu kepada instansi atau kepada negara. Tapi mungkin di sini ada kebingungan ya. Instansinya nggak ada, ke negara juga kemana? Ya, karena dia harus membayar hutangnya dan itu sesuai dengan kesepakatan. Ya, dan memang dia harus membayar hutangnya sampai lunas. Ya, meskipun mungkin hutangnya ada ribanya, barangkali seperti itu. Karena dia harus dengan 2N tadi kan, barangkali dengan harus membayar 2 kali lipat. Hutangnya cuma 1 juta, tapi harus dibayar 2 juta. Nah, ini andai kata seperti ini kan jelas ribanya. Karena riba itu definisinya adalah kullu qardin jarra manfa'ah. Setiap pinjaman yang menghasilkan keuntungan namanya riba. Ya, pinjam 1 kembali 2, pinjam 5 kembali 7, pinjam 10 kembali 15. Nah, itu riba, itu ada selisih-selisih ya. Nah, terlepas itu ada riba atau tidak riba, yang jelas hutang itu selama masih dituntut, ya, masih diminta, maka wajib untuk membayarnya. Nah, tadi masalahnya dengan instansi yang sudah tidak ada, sudah bubar, berarti ini adalah hutang kepada pemerintah. Dan ternyata dari pemerintah juga mungkin bisa jadi masih mencari orang tersebut, ya, atau mungkin sudah blank begitu saja, selesai begitu saja, barangkali karena instansinya juga sudah tidak ada barangkali, sehingga juga tidak ada usaha mereka untuk mencari orang tersebut. Dan intinya adalah orang itu tetap dianggap berhutang dan harus mengembalikan kepada negara. Paling tidak pokoknya. Karena ini perjanjian kan. Ya, kalaupun tidak dibayar 2 kali lipat, paling tidak pokoknya 1 juta kembali 1 juta misalnya. Nah, seperti itu. Nah, berusahalah maksimal ya untuk mencari instansi tersebut atau pengganti dari instansi itu. Saya rasa mungkin ada kali ya, dicari semaksimal mungkin, paling tidak membayar pokoknya tadi, tidak membayar 2 kali lipat. Instansinya nggak ada, mungkin perwakilannya atau penggantinya atau yang lain. Coba dicari informasi sebanyak mungkin supaya hutang itu betul-betul bisa terbayarkan ya kepada negara. Karena kalau kita langsung ke negara, instansi itu nggak ada, kita juga bingung negara bagian yang mana ini. Kalau kita di negeri Islam itu ada Baitul Mal. Di negeri Islam ada Baitul Mal. Jadi kita tinggal masukin ke Baitul Mal. Tidak tergantung kepada instansi-instansi yang ada.
Karena kita berhutang kepada negara. Dan uang itu dimasukkan kepada Baitul Mal. Itu kalau negara Islam yang betul-betul menerapkan sistem seperti itu. Tapi kita kan nggak ada Baitul Mal di sini. Atau apa namanya Baitul Mal? Saya belum tahu ya. Tapi kalau negeri Islam itu ada Baitul Mal. Jadi betul-betul uang itu dikembalikan ke negara, ke Baitul Mal. Mungkin ada di Indonesia, tapi saya tidak paham ya apa namanya. Tapi intinya kalau selama instansi itu sudah berubah dari yang satu menjadi kedua, maka kita bisa salurkan yang kedua. Ya, mungkin dia berubah bentuk, berubah kantor atau yang lain, tapi intinya sama gitu ya. Maka kita bisa berikan kepada mereka. Ya, mungkin begitu jawaban saya ya. Yang pertama, jadi berusahalah mencari tahu semaksimal mungkin instansi itu kalau masih ada tetap dibayar. Karena hutang tetap hutang. Hutang kepada satu orang, hutang kepada dua orang, hutang kepada warung, hutang kepada kantor, hutang kepada perusahaan, atau hutang kepada negara. Tetap hutang. Ya, cara bertobat kita adalah kita bayarkan hutang kita. Ya, kepada orang yang telah menghutangi kita. Yang menghutangi kita mungkin dia per orang ya, pribadi-pribadi tertentu. Atau bisa jadi yang menghutangi kita itu adalah pihak bank atau pihak negara. Ya, tetap kita bayar, tapi berusahalah untuk tidak membayar ribanya. Kalau bisa. Ya, seandainya bisa tidak membayar ribanya, hanya pokoknya saja. Jadi instansi itu kita bayar kepadanya, atau mungkin pengganti instansi itu, atau perwakilan dari instansi itu, atau cari informasi ya. Kira-kira dalam hukum negara di Indonesia ini, kalau kasus seperti itu kemana kita harus menyalurkan? Ini andai kata instansi tidak ada, kemudian penggantinya tidak ada, perwakilannya tidak ada. Nah, coba kita cari informasi. Saya nggak paham itu. Kira-kira dalam negara Indonesia ini kemana kita mesti salurkan? Ya, yang intinya kita berusaha untuk membayar juga supaya kita lepas dari dosa. Tapi kalau negeri Islam sekali lagi di zaman para sahabat itu ada Baitul Mal. Nah, sehingga kita lebih gampang tinggal diserahkan ke Baitul Mal, itu dikumpulkan uang negara di situ. Ya, demikian. Ini yang pertama. Yang kedua, masalah komputer tadi ya. Ya memang kalau kita terus terang kepada perusahaan komputer, maka mungkin akan dikenakan sanksi yang berat. Bayarnya berat, bahkan dihukum dengan penjara ya. Nah, bagaimana itu seperti itu? Wallahu a'lam bishawab. Barangkali yang pertama tentunya bertaubat kepada Allah. Karena ini perbuatan yang terlarang ya, memakai produk orang lain tanpa seizin mereka. Pertama bertaubat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, menyesal dan mohon ampun kepada Allah, kemudian berjanji untuk tidak lagi memulai perbuatan yang sama. Kemudian barangkali banyak-banyaklah bersedekah, ya, banyak-banyak berinfak, dan mudah-mudahan dengan perbuatan seperti itu Allah pun mengampuni dosa kita. Dan mungkin kita nggak bisa langsung ke sana karena dampak negatifnya sangat besar. Ya, terang-terangan untuk mengatakan kepada mereka, dampaknya penjara, dampaknya denda yang luar biasa. Ya, mungkin cara yang paling mudah adalah bertaubat kepada Allah dengan taubat nasuha. Kemudian kita perbanyaklah bersedekah, banyak berinfak, banyak beramal soleh ya. Mudah-mudahan, saya katakan, mudah-mudahan dengan cara seperti itu Allah pun mengampuni dosa kita dan nanti tidak menjadi beban yang berat ketika sudah berada di alam yang lain. Ya, barangkali itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya Allah. Bismillah, Ustadz. Masih boleh mengajukan pertanyaan, Ustadz? Masih ada? Masih ada. Ini Masya Allah, Ustadz, pertanyaannya banyak yang masuk ke saya, Ustadz, terutama masalah utang-piutang, Ustadz. La haula wala quwwata. Karena ini tampaknya tema ini nampaknya banyak menjadi problematika masyarakat warga plus 62 ya. Nampaknya ya. Ini masalah utang piutang, mungkin masalah kartu kredit lah dan lain-lainnya. Cuma saya ini apakah bisa gitu? Kalau saya masalah hutang jadi heboh ya. Iya nih, Masya Allah nih, masalah hutang langsung heboh, dan juga masalah Ustadz. Oke. Ini mungkin juga satu lagi ya, Bismillah. Ya, Bismillah.
Bismillahirrahmanirrahim. Ini pertanyaan juga masih relevan dengan tema dan ini cukup penting bagi kita. Bagaimana kalau seseorang pernah bersaksi dan membuat pernyataan bahwa orang ini baik atau misalkan bagaimana gitu. Tapi ternyata di kemudian hari ternyata orang yang simak ini ternyata beda nih, yang tidak seperti yang seharusnya lah gitu, tidak seperti yang disebutkan dalam pernyataan tersebut gitu, Ustadz. Yeah. Jadi saya ulangi sedikit. Jadi kalau misalkan dia bersaksi, seorang pernah bersaksi bahwa dia nih simak orang baik, orang apa dan bla 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 positif semua, tapi ternyata ternyata kenyataannya pas ada orang bilang, oh nggak begini nih, ternyata mainnya apa suka berutang, suka maksiat apa segala macam dan hahaha itu lah. Itu bagaimana Ustaz? Apa yang harus dilakukan? Iya. Wallahu a'lam bishawab ya. Jadi jawabannya adalah kita menilai berdasarkan apa yang kita ketahui. Ya, kita bukan mengada-ngada, kita bukan berdusta, dan kita bukan dengan cara-cara yang menyelisihi syariat. Ya, jadi kita menilai apa adanya. Mungkin orang itu kan namanya manusia ya, mereka bukan malaikat. Mereka punya plus dan minus. Ya, nggak mungkin lah malaikat manusia menjadi malaikat begitu kan, nggak mungkin. Karena malaikat nggak punya dosa. Kalau manusia itu tempatnya salah dan dosa. Mungkin awalnya dia memuji, Masya Allah, banyak sekali kebaikannya. Tapi kemudian dalam perjalanannya ada kesalahan-kesalahan yang dia lakukan. Nah, ini semua manusia pernah melakukannya. Ya, tidak ada manusia yang steril. Ya, semuanya baik, nggak mungkin. Pasti dalam perjalanan jatuh bangun. Kita ini semuanya pendosa kan? Kita semua ini pendosa. Nggak mungkin kita tanpa ada dosa. Jadi bagaimana menilainya? Kalau orang itu baik atau tidak, kita lihat yang lebih dominan. Pada tiap-tiap orang itu kita melihat yang lebih dominan yang mana. Dia ini lebih banyak kebaikannya atau keburukannya. Nah, seperti itu cara kita menilai. Kalau memang lebih banyak kebaikannya, ya itulah kita katakan insya Allah dia orang baik. Baik secara agama ya. Ya, secara sudut pandang agama, imannya, ilmunya, amalnya, pemahamannya, lebih dominan kebaikan dibandingkan keburukan. Nah, insya Allah dia orang baik. Mudah-mudahan Allah pun menilai seperti itu. Tapi kalau dalam perjalanan hidupnya, ternyata keburukannya lebih banyak dibandingkan kebaikan. Ya, tentunya bisa jadi orang tidak akan menilainya sebagai orang yang baik. Nah, seperti itu. Jadi, untuk menilai yang objektif itu adalah dilihat dari sisi dominannya yang mana. Lebih banyak plusnya atau minusnya. Kalau kita katakan bahwa orang ini baik. Kenapa? Nggak pernah berbuat dosa. Ya nggak mungkin. Nggak pernah berbuat kesalahan. Nggak mungkin. Selevel ustadz ulama pun pasti pernah berbuat dosa. Ya. Jadi seperti itu cara kita menyikapi ketika orang ini layak atau tidak dikatakan dia baik. Saya memberikan persaksian, dia orang baik. Ya, bukan berarti dia baik terus. Nggak punya kesalahan. Nggak mungkin. Ya. Karena dia adalah manusia biasa, dan semua manusia seperti itu. Pasti pernah berbuat kesalahan, termasuk saya, termasuk Anda, dan semuanya. Tapi kita lihat dari sisi dominan, menilai itu berdasarkan dominannya yang lebih banyak, yang mana? Antara kebaikan dan keburukan. Ya, seperti itu ya. Barangkali sampai di sini, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ini semuanya bermanfaat. Allah berikan keberkahan. Allah berikan tambahan taufik dan hidayah kepada kita. Amin. Ya. Amin. Maka berhati-hatilah kita jemaah sekalian ya. Jangan sampai kita menggampang-gampangkan dalam berhutang ini. Apalagi berhutang dengan cara-cara riba. Sudah berhutang, riba lagi. Mati lagi dia. Ya Allah, na'udzubillah min dzalik. Ini diperkirakan sangat besar peluang dia mendapatkan siksa kubur. Ya, peluang yang sangat besar. Maka kalaupun terpaksa kita berhutang untuk kebutuhan pokok saja. Kebutuhan yang memang tidak bisa kita toleransi, untuk makan, untuk minum, misalnya untuk untuk kebutuhan sehari-hari, mungkin anak-anak transportnya, SPP-nya harus dibayar, terpaksa harus meminjam uang kepada orang lain, atau mungkin sakit ke dokter kan, nggak mungkin nggak punya duit, ya tentunya harus bayar ke rumah sakit itu. Nah, kita pinjam sama orang lain, terpaksa untuk berobat. Nah, ini hal-hal yang sifatnya
darurat ya diperbolehkan ya, tapi segeralah kita berusaha untuk menutupi hutang tersebut. Atau bisa jadi kalau memang tidak mampu ya, bisa jadi ada orang lain nanti yang memberikan bantuan kepada kita untuk kita berikan kepada orang tersebut supaya hutang kita dapat dilunasi ya. Demikian, wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.